Sahabat Kompas TV masih mengikuti perkembangan dari kasus Vina dan Eki di Cirebon yang diduga dibunuh pada tahun 2016 silam. Publik kembali menyoroti kemunculan Ibtu Rudiana yang terlihat berziarah ke makam Eki bersama dengan kuasa hukumnya pasca munculnya pengakuan dari saksi kasus Vina yakni Dede dan Liga Akbar terkait dengan BAP yang mereka berikan pada 8 tahun silam. Lantas sebenarnya apa emosi dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibtu Rudiana dalam kemunculannya kembali ke publik beserta dengan pesan dan emosi yang akan disampaikan oleh Dede dan Liga Akbar dalam pengakuannya? Sudah bergabung bersama dengan saya pakar mikroekspresi Bapak Dodi Triasmara. Ya, selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Mbak Tessa. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Dodi? baik, 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 sehat. Oke. sehat. Ya, Pak Dodi, mengenai kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini masih banyak sekali misteri-misteri yang sepertinya belum terungkap gitu ya, Pak Dodi. Dan kita mau Ya, menyoroti terlebih dahulu kemunculan dari Ibtu Rudiana, di mana pada awalnya Ibtu Rudiana ini sempat muncul di publik melalui akun Instagram. Beliau menangis, terlihat menangis karena memposisikan diri sebagai korban atau sebagai ayah dari korban begitu. Lalu setelah berjalan dan kemudian muncul pengakuan-pengakuan dari saksi-saksi dari kasus Vina ini, kemudian Ibtu Rudiana kembali muncul lagi setelah disoroti oleh publik. Beliau muncul dengan menangis kembali dan di makam Eki bersama dengan kuasa hukumnya. Nah, dari segi mikroekspresi, sebagai seorang pakar mikroekspresi, setelah muncul dan didesak oleh publik ini, bagaimana analisis dari ekspresi Ibtu Rudiana itu sendiri? oke. Terima kasih Mbak Tessa. Jadi kalau waktu kemunculan yang pertama dan ini kan dari salah satu media mainstream ya, kita lihat rekamannya dan kemudian kita perhatikan ketika yang bersangkutan ada di makam gitu ya. Hal pertama yang dilakukan beliau adalah dengan menggunakan dua tangannya itu memang sudah ada di depan di depan badannya itu posisinya tangannya itu dari posturnya terus kemudian itu nunjukin bahwa yang bersangkutan sebenarnya berusaha untuk ngejaga baik gitu ya. Jadi beda dengan postnya dari si wartawannya atau um, misalnya redakturnya atau yang si pewawancaranya ini kan mereka memang juga tangan di depan hanya kemudian lebih ke iya posisinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang ini kan tangannya lebih ke apa namanya? Dia lebih ke posisinya dia posisi standby dan posisi defense mechanism gitu ya. Nah, ini yang terjadi dari awal dan sepanjang jalan dia juga mengambil posisi seperti itu. Jadi pegangin itu terus sampai dia mulai memberikan statement baru tangannya sedikit terbuka. Nah, kan lihat berbeda ketika dengan lihat rekan yang pewawancaranya itu tangannya langsung ke samping terbuka. Tapi kalau yang bersangkutan dari awal hingga sepanjang diskusi awal sampai mendekati makam itu, dia lebih banyak ngambil posisinya, um, posisi yang tangan masih state-nya di state yang sama. Baru ketika melangkah, nah duduk, nah ketika dia di situ kemudian apa menangis lebih karena bisa jadi dia nge-recall kejadiannya, mengingat lagi kejadiannya, terus kemudian posisinya, dan karena ini anak laki-laki, bisa jadi anak laki-laki. Saya agak kurang clear bahwa dia anak pertama atau dia anak yang cukup dibanggakan sebenarnya diharapkan sama beliau. Jadi beliau juga menunjukkan emosionalnya yang cukup dalam untuk hal ini. Itu sih Mbak, sampai sejauh ini. Kenapa dia menangisnya lebih keras itu karena posisinya itu. Ya, Baik, Pak Dodi. Tadi kan sempat dimention kalau sebenarnya postur tubuhnya itu terlihat defense. Nah, itu ya. kira-kira dia mendefense dirinya dari apa, Pak Dodi? Ya, dia berusaha menguatkan sebenarnya. Dalam artian dia berusaha untuk antisipasi kalau ada pertanyaan apa mungkin, atau Mhm. kemudian mengantisipasi situasi-situasi yang bisa jadi di luar. That's how a person at coping emotion gitu ya. Coping untuk dia punya pressure-nya. Nah, itu kan kelihatan wajahnya kan bukan wajah yang happy. Ya, kalau orang ada di situasi seperti ini juga saya yakin tidak hanya dengan
Mas Rudiana ya, tapi bisa jadi dengan siapapun juga situasinya bisa jadi apa, tidak membuat dia merasa nyaman lah titiknya. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Hmm. Baik. Nah, ini yang menarik buat saya ya, Pak Dodi, karena kan Ibtu Rudiana ini terlihat menangis. Nah, Ya, tangisannya itu yang disertai dengan adanya defense dari pressure ya, yang diberikan. ya, Itu apakah ada kaitannya dengan sebenarnya dia ini punya sesuatu yang dia berusaha untuk jaga, atau dia berusaha untuk defense itu sendiri, Pak? ya. Kalau mau tahu lebih lanjut kan mesti digali dari yang bersangkutan ya Mbak Ya. ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah kemudian ada sesuatu yang kemudian dia covering up bisa jadi itu kan pendapat orang. Nah, hanya kemudian yang pasti ketika di sini dia menunjukkan dan dia mencoba menyampaikan lewat doa-doanya beliau itu bahwa dia akan memperjuangkan keadilannya untuk anaknya kan seperti itu ya. Um, yang kemudian juga divalidasi lagi dengan dia sampai menangis, mengekspresikan, berusaha mengekspresikan bagaimana dia punya kedukaan yang cukup dalam ke anaknya gitu kan ya. Jadi um, ya kalau memang tidak secara spesifik kedengaran bagaimana dia menyampaikan itu hanya posisinya dia itu lebih ke this is not a good condition, this is not a good situation buat dia untuk menyampaikan atau menceritakan itu. Hanya kemudian ya dia melepaskan dia punya apa namanya, dia punya kesedihan, dia punya kekecewaan, atau juga dia punya ketakutan. Jadi semuanya sepertinya campur aduk, Mbak, di situasi ini, gitu ya. Dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi yang barusan dihadapi sekarang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Berarti kan pada dasarnya begitu ya Pak. Ini ada Hmm, banyak sekali emosi yang ya, dikeluarkan oleh itu Rudiana ya, di makam itu di saat dia ya, bersama-sama dengan kuasa hukumnya. ya. Lalu dari ekspresinya itu Pak, kalau misalnya kita bandingkan dengan pada saat dia pertama kali muncul di publik, pada saat dia Hmm, terlihat menangis juga di dalam video, dan beliau ini masih menggunakan atribut polisi saat masih ya. menggunakan seragam kepolisian. Nah, itu apakah kalau dibandingkan tangisannya itu apakah sama atau sepertinya lebih terpressure begitu, Pak, di yang baru-baru saja ini? Ya, kalau apa ya? Memang komparasinya karena sequence-nya agak beda nih ya. Sequence-nya beda yang bisa kalau bisa jadikan komparasi istilah saya kalau dua-duanya lagi pakai baju seragam gitu ya. Terus kemudian yang satu lagi di depan publik atau depan apa wartawan media, yang satu lagi juga ini kan sebenarnya di depan media hanya dengan dia pakai kostumnya atau dia pakai di sini yang di makam itu kan dia dengan pakai pakaian bebas, bukan pakai pakaian PDH ya. Jadi rasa-rasanya dengan menggunakan pakaian itu seseorang kan biasanya terus kemudian merepresentasikan apa yang dia kenakan gitu kan. Nah, itu dia jaga lebih bisa jadi akan sangat menjaga sikap, menjaga itu. Jadi karena otomatis kan framingnya secara nature-nya orang biasanya apalagi dia ini adalah angkatan gitu kan. Jadi posisinya pasti akan jadi sangat berbeda. Hanya kemudian bahwa dua-duanya menunjukkan satu sisi emosional yang itu yang tidak lepas dari seorang manusia, siapapun itu ya. Jadi kalau ditanya ukurannya kembali, ukurannya nangisnya apakah gimana-gimana, agak agak jadi challenge tersendiri untuk bisa mana yang lebih dalam sedihnya atau mana yang lebih mencerminkan apa. Nah, itu yang bisa dilihat atau kemudian bisa diverifikasi lebih lanjut ketika pertanyaan dilempar sama. Jadi kita ada satu titik yang sama yang sebenarnya disusun sehingga kita bisa lakukan sebuah komparasi atau perbandingan. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, Pak. Kalau tadi kan kita fokus kepada tangisannya, bentuk tangisannya begitu. Jadi ya. Ya.
Tapi ini kan kemunculan dari Ibtu Rudiana yang baru-baru saja ini itu adalah Ya, kemunculan saat dia satu sudah didesak oleh publik. Kemudian ya, kedua, dia didesak oleh keluarga dari Vina juga sebagai salah satu ya. korban. Kemudian dia juga mendapat desakan juga karena ada salah satu saksi yaitu Dede yang Hmm. kemudian memberikan pengakuan kalau BAP-nya pada saat itu adalah suruhan dari Aib dan juga Ibtu Rudiana. Nah, apakah pada saat kemunculan di publik ini, Pak, yang pada saat Ibtu Rudiana ada di makam ini, itu terlihat lebih ke emosi saat dia merecall kembali masa-masa dia kehilangan anaknya, atau memang juga masih terlihat kalau dia ini menyembunyikan sesuatu dan membuat-buat tangisan ataupun emosi itu. Ya, itu akhirnya membuat orang jadi bisa pada satu titik posisi untuk bisa melakukan, let's say, we'll call it, namanya memberikan opini ya, Mhm. pendapat seperti itu. Nah, hanya ketika di posisi ini, kalau yang diperlihatkan atau yang bisa dimunculkan pada waktu di tayangan eksklusif itu, di media mainstream itu, bahwa yang bersangkutan menunjukkan uh, gerakan gitu, gerakan hanya memang gerakannya tidak secepat kalau misalnya dan emosionalnya yang lebih ya apa emosional emosional ya karena dia sangat nangis dan dan nafasnya juga apa kayak apa sedikit sesak gitu ya sesak terus kemudian juga gitu ya kayak itunya ada hanya kan beliau itu kan juga di sisi lain ada rasa eh, saya lagi di syuting gitu ya jadi eh, seperti itunya juga dia atur dan dicoba kelola dengan baik dan ini kan dia mewakili notabene-nya notes-nya kemudian dia sebagai bapak gitu ya. Kalau di sini kan yang di makam ini kan dia sebagai bapak. Kalau di ketika dia pakai seragam bisa jadi dia settingnya dia adalah sebagai apa aparat gitu ya. Walaupun di sisi lain di kesempatan lain dia juga diinterview kenapa Anda belum munculkan itu karena saya juga tetap melakukan tugas saya sebagai seorang aparat gitu ya. Jadi memang agak kontradiksi gitu ya. Hanya kemudian yang terjadi yang dimunculkan, dia coba memperlihatkan bagaimana sedihnya seorang ayah yang kehilangan putranya yang dia sayang dan dia punya panggilan khusus ke anaknya atau dia biasa dipanggil sama anaknya dengan sebutan Mbak gitu ya. Jadi itu kan salah satu nunjukin bahwa dia sangat dekat dengan anaknya gitu. Untuk setting itu, untuk skenario itu, kira-kira seperti itu sih Mbak. Ya, berarti jadi dari kemunculan Ibtu Rudiana itu kita nggak bisa begitu saja menyimpulkan ya Pak. Sebenarnya emosi Betul. yang dia keluarkan, yang berusaha dia sampaikan itu apakah penyesalan karena memang benar-benar merasa terpukul atas kehilangan anaknya dan beliau merecall kembali em, Ya. betapa kehilangan anaknya itu atau memang ada intensi-intensi lain di belakangnya. Ya, gitu ya. Kecuali kita memang tanya, kejar gitu ya. Terus kemudian dari situ kan kelihatan responnya beliau. Kalau di sini kan datang ke situ lebih kepada untuk satu memang ziarah gitu kan ya. Eh, Walaupun disampaikan dia sudah ziarah beberapa kali, tapi kan nggak perlu diliput media ya itu betul. Berapa kalinya hanya kemudian dia tidak menjelaskan secara spesifik kapan aja misalnya kayak gitu. Kalau dia bisa nge-recall itu kan berarti di satu titik kemudian oh dia memang datang secara rutin atau dia melakukan itu sudah beberapa kali dan dia precisely gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian juga um, posisinya bagaimana dia ngelihat, memperhatikan gitu ya. Terus kemudian gerakan tangannya. Nah, ini kan juga kemudian bisa dilihat respon-responnya. Is it apa gerakannya? Menurut saya gerakannya cukup relatif spontan ya, cukup relatif spontan. Hanya beberapa yang memang apa namanya kata-katanya jadi tidak terlalu jelas karena mungkin terlalu sedih ya lebih ke posisi ini sebagai bapak ke anak gitu ya kira-kira seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih Pak Dodi untuk Ya, penjelasannya. Kira-kira kita ya, sedikit dapat gambaran ya Pak, kira-kira ya, karena emosi apa yang berusaha untuk ya, disampaikan oleh itu Rudiana di situ. ya.
Kita mundur Ya, lagi, Pak. Dari ya. sebelum kemunculan itu Rudiana ini di publik kembali saat sudah terdesak, salah satu yang mungkin menjadi faktor pada akhirnya itu Rudiana ini kembali muncul dan memberikan klarifikasinya itu adalah pada saat Dede atau salah satu saksi dari kasus Vina Cirebon ini memberikan pengakuan secara terbuka kalau BAP yang dia berikan pada saat itu adalah hasil Hmm, suruhan atau bahkan copy paste dari BAP hmm, milik Aib, saksi yang lain, yang kemudian dia juga mengatakan kalau itu disuruh oleh itu Rudiana. Nah, kalau dari pengakuan Dede di situ, Pak, karena kan Dede ini bahkan berkali-kali ya memberikan pengakuan itu dan muncul di depan publik pun juga terlihat banyak media juga bersama dengan publik yang banyak di situ juga. Nah, apakah kalau dari Dede ini terlihat ada kejanggalan atau itu memperlihatkan kejujuran dan juga ketulusan dari seorang Dede ini? Ya, kalau dari video yang saya terima gitu ya, yang pertanggal 22 Juli 2024 itu, di mana dia diminta membuat kayak semacam statement gitu ya, di hadapan publik, dipandu atau didampingi sama ada beberapa beberapa kuasa hukum atau penasehat hukum yang ada di situ. uh, Lebih ke kalau saya melihatnya satu ketika dia bikin statement itu memang wajahnya tidak terlihat di layar ya karena di awal itu hanya terdengar suaranya saja gitu kan. Ah, ya. Ah, jadi dan apa ada beberapa statement jadi bukan yang lebih kepada gini kalau apa yang kamu katakan atau apa yang kamu sampaikan gitu ya uh, terkait dengan kejadian yang kemarin, coba kamu cerita gitu. Kan posisinya kan jadi lain karena ketika di sini lebih ada upaya atau ada tadi beberapa kalimat atau beberapa statement. Jadi yang ini bukan yang ini kamu ngaku ini gitu ya. Jadi sepertinya sudah di apa? Di plot gitu ya. Jadi kalimatnya itu kalimat plotting, bukan kalimat secara konteksnya lebih ke plottingnya. Bukan upayanya dari si Mas Dedenya sendiri. Kalau di video ini ya, bukan dari Mas Dedenya sendiri yang memang bilang bahwa begini begini begini. Kira-kira seperti itu. Jadi um, not naratif, not narasi atau kemudian bukan statement yang the whole statement atau dari yang bersangkutan di video yang ini ya. Nah, itu yang kemudian lebih Mas Dede ini lebih banyak melakukan konfirmasi. Iya, saya gini. Oke, saya bersedia, Pak. Jadi kalimatnya itu lebih pendek-pendek ya. Kira-kira begitu sih Mbak Tessa. Hmm. Iya, dan kan kalau dari pengakuan Dede tersebut juga Pak Dodi, eh, dia juga mengatakan kalau dia itu siap untuk menggantikan ketujuh terpidana yang ada. Nah, itu Ya, apakah juga terlihat dia yakin? Karena kan tadi Pak Dede juga bilang kalau nah, itu terlihat dia banyak memberikan hanya konfirmasi jawaban saja betul, dari betul. pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, itu dari Ya. konfirmasi itu, apakah itu bisa dinilai juga, Pak? Apakah dia benar-benar firm, yakin dengan jawabannya, atau dia terlihat merecall sesuatu atau bahkan memikirkan sesuatu untuk jawabannya? Ya, itu bisa dilihat ketika kemudian atau bisa muncul ketika yang bersangkutan ditanyanya apa yang kamu rasakan, kenapa kamu menjawab seperti itu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali ya. Nah, itu biasanya kan kelihatan secara lebih spesifik lagi. Hanya kemudian dia di sini kan menyampaikan berupa statement pendek yang dia bilang, saya apa istilahnya di sini yang ya ya ya, yang penting saya maunya dia keluar bebas. Siapa keluar bebas, siapa aja, kalau perlu dia mention misalnya siapa. Nah, itu not quite specific istilah saya. Untuk menunjukkan kalau tadi Mbak Tessa tanya, apakah dia benar-benar tulus atau dia benar-benar real gitu kan ya. Kalau dia tahu arahnya kemana, ini kemana, siapa yang mesti dibebaskan gitu ya. Dia tahu berhubungannya dengan apa. Nah, itu dia poin-poin um, view yang kemudian kalau bicara secara ini dan
dia ngelihatnya lebih banyak posisinya, kemudian lebih banyak posisi yang menunduk mengarah ke salah satu bapak eh, apa yang penasihat hukum yang ada di situ ya. Jadi pun dia tidak bukan staring at to other atau the media yang dia berusaha ini, tapi lebih ke lebih banyak posisi yang menunduk. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya, kalau dari gestur menunduknya itu ya Pak, karena kan Hmm, kita pasti bisa lihat juga gitu ya Pak, hmm, dengan dia menunduk dan dia lebih banyak melihat ke arah kuasa hukumnya. Nah, itu ya, apakah kita bisa melihat juga kalau misalnya dia ini seakan-akan meminta konfirmasi dari ya, jawaban yang dia berikan supaya dia tidak salah ngomong gitu Pak? ya. Um, ya, this is a quite tricky one. Jadi artinya dalam konteks juga dikonfirmasi lagi dengan dia megang mic-nya. Kalau kita perhatikan, yang satu megangnya dengan satu tangan, ya, kuasa hukum. That's confidence level, benar ya? That's confidence level. Kalau kita merasa cukup nyaman dan bisa mengendalikan situasi, kondisi, maka dia akan biasanya. Dan kalau di sini Mas Dede-nya, gitu kan, ya, itu pegangnya dengan dua tangan, gitu ya. Jadi cari saya yang saya bisa pegang apa nih gitu kan ya jadi cari firmness cari ke- kestabilan cari keyakinan berusaha untuk meyakinkan dan dia tangan-tangannya di sini kalau di sini urat tangannya itu cukup kencang gitu jadi megangnya itu is quite hard quite tough buat ini jadi dan mukanya bukan dalam posisi relax seperti kuasa hukum gitu. Kalau di belakang kan di belakang ibu-ibunya terlihat seperti nangis gitu ya, yang sedih ini. Nah ini Mas Dede tidak tidak dalam satu kondisi dari apa namanya, yang dari kuasa hukum atau seperti ibu di belakang yang nangis yang penuh kenapa sedih dan segala macam itu ya. Jadi dia lebih tegang, tense gitu ya, karena ada khawatiran sendiri yang dia hadapi sepertinya gitu sih Mbak. Ya, berarti Dede ini terlihat ada pressure begitu ya Pak ya. Dia terlihat ada tekanan itu ya. Ya, dan lihat mukanya sama sekali nggak ada, let's say apa, Hmm. sedih gitu ya, atau ketika ditanya, ya orang kan nanti ini yakin loh ini kan ada takut nih, nggak, tapi lebih ke saya tarik, tegang, kencang, dan saya ngelihatnya dia cenderung lebih ke kayak apa, that's expressionnya more on anger, anger, anger state gitu ya. Jadi kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, dan beberapa kali dia menghela nafasnya, dia menghela nafasnya. Terus kemudian baru ditutup terakhirnya ketika tangannya ditepuk-puk itu, some like is kinda apa simbol atau ditepuk-tepuk itu untuk ya this is your time to do another things gitu ya. Jadi uh, dan dia ketrigger di situ dan dia terus kemudian kayak jadi sedih. Nah di titik itu baru dia kemudian berubah jadi sedih gitu ya. Uh, itu yang terjadi dengan uh, Mas Dede. Ya, Ya, kira-kira gitu. berarti memang terlihat emosi yang juga dikeluarkan oleh Dede saat dia mengaku ini juga lumayan complicated begitu ya Pak Dodi ya. Ya, Karena ya, ya, entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi dari pengakuan Dede ini jelas dia masih memperlihatkan banyak sekali emosi. Dan yang ya. terakhir, Pak Dodi, Hmm, selain juga Dede, ini ada juga Liga Akbar yang kemudian juga memberikan pengakuan. Nah, kalau dari hmm. pengakuan Liga Akbar ini, apakah dia ini terlihat lebih percaya diri dengan statementnya dibandingkan dengan Dede saat memberikan pengakuan, Pak? Ya, Mas Liga Akbar di awal dia ketika ditanya sama salah satu uh, wartawan, dia bilang, "Nah, saya mau si kuasa hukum saya ngomong dulu, gitu kan? Artinya dia quite apa, quite harsh, quite sangat tidak nyaman gitu ya, seperti ada yang apa, seperti ada yang membuat dia sangat tidak nyaman di posisi itu, udah pasti, dan juga dia ngerasa bahwa eh, ya jangan saya dulu. Dia pengen dengar dulu dari statement dari orang gimana ngeresponnya gitu. Jadi itu yang dia
dia coba cari apa komparasi atau konversinya nanti supaya saya bisa memberikan statement yang lebih eh, pas gitu ya. Kira-kira begitu sih Mbak. Jadi nunggu dengerin dulu si penasihat hukumnya sampaikan apa, baru dia kemudian mengkonfirmasi. Dan Mas Liga juga lebih ke bukan hal detail yang dia sampaikan, benar ya, tapi lebih kepada sifatnya um, bisa mau on mau on apa berusaha lebih statementnya lebih ke arahnya ke um, pendek-pendek ya gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Baik, dan Mm-mm. berarti dengan dia itu meminta konfirmasi dulu begitu ya Pak ya, atau Mm-mm. dia justru malah menunggu dulu gitu untuk pihak kuasa hukumnya memberikan statement terlebih dahulu, apakah berarti bisa disimpulkan juga kalau dia ini em, takut gitu Pak untuk memberikan statement terlebih dahulu? Ya, um, kan ada orang yang tidak cukup apa ya namanya confidence untuk bisa bicara speak firmly seperti misalnya Mbak Tessa langsung nanya gitu ya jadi kan ada orang yang cukup confidence untuk bisa langsung menyampaikan itu tapi ada orang yang cukup menunggu orang dulu ngelihat gimana ini baru kemudian dia ini nah itu berupa butuh pancingan dulu untuk bisa benar-benar bicara dan kemudian juga statementnya sifatnya global gitu kan ya. Statement yang disampaikan si Mas Akbar ini lebih umum dan kemudian juga tidak menjelaskan satu secara spesifik kurang lebih kalau itu yang bisa saya sampaikan sih Mbak. Um, Iya. ya saya akan coba bela kebenaran yang kayak gitu-gitu ya jadi dengan Mhm. sangat umum sekali. Berarti lebih nggak ada istilahnya statement spesifik yang berusaha untuk dijelaskan oleh Mas Liga Akbar ini sendiri ya Pak Dodi ya. Dan Ya, kalau kita lihat lagi secara lebih detail gitu ya Pak, mungkin dari mm, em, adanya gestur tubuhnya dia, mm, mulai dari bagaimana cara dia duduk dan sampai dengan mungkin perputaran bola matanya begitu Pak. Itu ada nggak yang bisa kita simpulkan atau kita lihat dari situ Pak? ya. Menarik karena Mas Akbar itu cenderung posisinya state-nya stabil ya. Hanya itu nggak nggak berubah sama sekali. That's uh, dan ya, dan kemudian suaranya cenderung lebih datar gitu ya. Jadi tidak ada part of, well, saya nggak terima dong kalau gitu. Nah itu kan misalnya there's a state orang sesuatu yang menyampaikan keberatan, orang sesuatu yang menyampaikan pembelaan. Nah, saya tahu ini. Jadi lebih flat, datar gitu ya. Itu dari suaranya. Terus kemudian dari konteks ininya juga uh, ya lebih ke am I this is the right answering or not gitu. Jadi pergerakan bola mata itu just cuma mau confirming uh, ya, 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 ya. Dan dia cek the feeling ketika gerakan matanya turun ke bawah. Kalau dari seberang kita berarti ke kiri bawah untuk cek am I doing the right things atau waktu itu rasanya gimana ya ketika dia nyampe itu dan sekarang lebih tepatnya sekarang itu dia rasanya gimana kenapa dulu dia begitu ya kira-kira gitu. Jadi back and forth soal dia bagaimana apa yang dia rasakan gitu ya. Ya, ya, kira-kira gitu sih, Mbak. Baik, Pak Dodi. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya. Kalau misalnya kita komparasikan antara Ibtu Rudiana kemunculannya ke publik dengan Hmm. Saudara Dede dan juga Saudara Liga Akbar dalam memberikan pengakuannya. Ya, terima kasih Pak Dodi untuk waktunya. Sudah Ya, berbincang bersama dengan Kompas TV untuk kita bisa sedikit menilik ekspresi yang ditampilkan oleh Ibtu Rudiana, Saudara Dede, dan Liga Akbar. Terima kasih Pak Dodi. terima kasih, Mbak. Selamat malam. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta,
Agar layak, Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.